Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Bicara soal rekonsiliasi, Pak Wid, bagaimana ke depan soal rekonsiliasi ini ditekankan oleh Prabowo loh di pidatonya, Pak Wid? Jadi masalah rekonsiliasi ini tidak hanya pada saat ini saja. Pada saat pidato kemenangan awal pun, itu Pak Prabowo selalu mengatakan kita mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk membangun. Dan ini diulang dalam pidato pelantikan yang sekarang. Artinya benar-benar bahwa Pak Prabowo ini berpikir bahwa setelah adanya konsultasi, kita sama-sama membangun bangsa ini. Kita harus rekonsiliasi, kita bersama-sama. Ini rekonsiliasi ini tidak main-main. Ini adalah salah satu bentuk bahwa Pak Prabowo ini ingin bahwa negara kita ini dibangun bersama-sama. Tanpa ada lagi caci maki, tanpa ada lagi saling mencari kesalahan. Dan saya dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa untuk yang tidak memilih pun Pak Prabowo akan melakukan. Kalau ini untuk PDIP juga untuk mengajak rekonsiliasi atau bagaimana, Pak Wid? Semua golongan, semua partai, semua ras, semua agama, Pak Prabowo sampaikan itu. Artinya bahwa selama mereka ini adalah rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa Indonesia, maka berhak untuk bersama-sama untuk membangun negara ini bersama-sama, untuk yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ini adalah tekadnya Pak Prabowo seperti itu, dengan adanya rekonsiliasi. Jadi jangan mengkotak-kotakkan lagi, kita di sama-sama, kita duduk sama-sama, ayo kita berpikir bidang masing-masing dan kita sama-sama kita majukan negara ini. Oke, Mas Adi, apa yang Anda baca soal ajakan rekonsiliasi ini? Apakah ada yang mengganjal kalau Anda lihat atau sudah clear ini, Mas Adi? Kalau saya membaca pidato politik Prabowo Subianto secara utuh ya, termasuk peninggalan soal rekonsiliasi, ada satu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan one to many. Jadi pesannya dari Prabowo tapi menyasar semua kalangan. Satu sisi bicara tentang rekonsiliasi tentu bukan bagi mereka yang tidak hanya per hari ini tidak mau bertemu, per hari ini tidak mau rujuk ya. Tapi secara prinsip sebenarnya pesan-pesan politik yang lain adalah politik di Indonesia itu bukan seperti di Barat, di Amerika yang kalah jadi oposisi, yang menang hanya sebatas penguasa. Di Indonesia ada kecenderungan pasca Orde Baru khususnya 2004 sampai sekarang, yang kalah itu kecenderungannya memang dirangkul, kecenderungannya itu diajak kerjasama, SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita bicara tentang civic culture di Indonesia secara umum, bahwa persaingan itu dianggap hanya sesaat jelang Pilpres, tapi setelah itu saling berangkulan satu sama yang lain. Maju bersama. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Yang kedua tentu ini tidak terlepas dari background Prabowo yang prajurit ya. Prajurit ini kan NKRI dan pemersatu. Jadi sekeras apapun persaingan politik itu tak ada cerita. Kalau kompetisi berakhir, maka keutuhan dan kesatuan itu menjadi prinsip. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan mazhab politik Prabowo itu cuma satu, Pak. Zero enemy. Bicara soal rekonsiliasi, kembali kita bahas. Mbak Putri, bagaimana, optimistiskah soal rekonsiliasi yang kembali digelorakan oleh Prabowo? Bisa terwujud tidak nih? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan beliau dalam pidato, beliau ini kan sudah beberapa kali kalah ya. Jadi beliau sudah pernah merasakan rasanya menjadi pihak
yang kalah dan harus tentu tetap berkontribusi dengan jalannya masing-masing. Jadi saya yakin sebagai seorang negarawan beliau ingin merangkul semua. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Adi terkait dengan zero enemy itu saya sangat setuju, karena dengan beban pemerintah yang sekarang yang begitu berat, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan terutama dalam segi ekonomi, sementara Pak Prabowo ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan langsung mau gaspol dengan program-program yang makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis yang langsung bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu tentu membutuhkan kerjasama semua pihak termasuk parpol-parpol yang berada di parlemen. Kita sekarang di parlemen ada 8 partai politik dan tentu membutuhkan dukungan dari ke-8 partai politik ini dalam segi anggaran, fungsi anggarannya di badan anggaran, pengawasannya nanti di masing-masing komisi atau alat kelengkapan dewan, dan juga dalam segi legislasinya yang tentu menjadi akar nanti dalam payung hukum untuk menjalankan seluruh program-programnya. Jadi kita berharap tentu ini bisa dikoordinasikan dengan semua pihak. Mas Adi, kalau melihatnya masih ada yang ingin dirangkul tidak? Saya kira kecenderungannya ada dirangkul. PDIP, kemudian Nasdem dan seterusnya ingin dirangkul. Jadi secara alamiah memang itu wajar ya, karena fondasi awal bagaimana konsolidasi politik memang merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik. Nah, cuman memang kalau mau jujur ya, kalau kita bicara tentang aslinya, sepertinya banyak partai yang juga tidak mau. Partai-partai yang kalah pilpres itu menjadi bagian di dalamnya. Karena ini mengurangi jatah kekuasaan politik yang akan didapat. Saya selalu mengatakan haram hukumnya yang kalah itu pemilu untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Karena bagi saya pemilu ini kan soal reward and punishment. Yang menang itu jadi penguasa, dia mengakumulasi kekuasaan, yang kalah biarkan aja dia berjalan Mas di tempat Adi, yang sunyi. tahan dulu. Selamat melaksanakan sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kembali Anda menyaksikan program Selamat Bekerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rahmat Ibrahim. Hari ini di istana tengah diterima tamu Perdana Menteri Republik Singapura Lawrence Wong. Tapi bicara soal pidato Prabowo Subianto soal rekonsiliasi, Pak Wid, jadi apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Prabowo? Ini gambarannya sudah bekerja, bicara soal rekonsiliasi, Pak Wid. Ya, sebenarnya sudah bekerjanya itu kan masih pada saat hari ini baru start bekerja kan. Nah, tentunya di sini nanti pada saat siapa yang akan menjadi pembantu-pembantunya, yang akan menjadi menteri-menterinya, wamen-wamennya, ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi itu terjadi begitu kan. Jadi ini kan kemarin sudah kita lihat audiensi demikian banyak yang kita datang di situ. Nah, tentunya ada beberapa yang kita lihat tokoh-tokoh yang dulunya mungkin berseberangan, tetapi kemarin datang juga, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi. Dan Pak Prabowo kan selalu mempunyai pepatah bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tentunya di sini masih ada ruang yang rekonsiliasi itu terjadi. Dan saya kira bahwa beberapa partai politik juga sudah sebenarnya mengatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tentunya kalau kita lihat Nasdem sudah jelas-jelas bahwa mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tetapi tidak dalam kabinet. Karena rekonsiliasi dalam satu partai politik tidak harus menjadi ada dalam kabinet kan begitu, tetapi mendukung itu tetap menjadi satu platform daripada untuk dukungan pada pemerintahan. Ini apakah akan mudah atau tidak soal Prabowo Subianto dalam melaksanakan atau upaya rekonsiliasinya? Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV di Selamat Bekerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Masih bersama kami di Selamat Bekerja Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia. Mas Adi, kalau bicara rekonsiliasi nanti ganjalannya bagaimana? Sedikit saja Mas Adi. Kalau saya membaca secara umum yang dimaksud dengan rekonsiliasi, yang dimaksudkan itu misalnya tidak bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, saya kira itu soal teknis kok. Karena saya kira elit-elit Gerindra dan PDIP sudah saling bertemu satu sama yang lain. Indikasinya menurut saya ada 2 hal. Pertama, ketika tidak ada revisi Undang-Undang MD3, Mas Baim. Jadi kalau hubungan politik antara Gerindra dan PDIP nggak baik-baik saja, revisi Undang-Undang MD3 sangat mungkin bisa dilakukan. 2014 yang lalu, revisi Undang-Undang MD3 itu dilakukan. Kenapa? Itu terjadi disharmonisasi 2 kubu besar, antara PDIP dengan kubunya Pak Prabowo Subianto yang cukup mayoritas di parlemen. Yang kedua ya tentu harus kita lihat, ada sejumlah calon menteri yang juga ikut pembekalan di Hambalang.
ada sosok yang dinilai teridentifikasi, BG. memiliki irisan yang cukup dekat dengan kawan-kawan PDIP, itu tidak bisa dibantah. Oke. Ini yang saya kira menjadi modal besar untuk kita melihat bahwa sebenarnya rekonsiliasi dengan PDIP khususnya, itu tinggal nunggu teknis kapan bertemu. itu Oke, aja. ini ada Pak Wid. Pak Wid, kapan kira-kira akan ada pertemuan dengan PDIP nih, bicara soal rekonsiliasi, Pak Wid? Kita masih menunggu jadwalnya Pak Prabowo setelah hari ini, besok dan segala macam kan ini masih berjalan gitu kan. Ya kita menunggu saja. Tapi ada upaya itikat untuk arah ke sana ya? Kalau Pak Prabowo bertemu dengan siapa saja pasti akan bertemu dengan siapa saja. Ya kan tentunya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan berbagai macam tokoh tentu itu akan dilakukan pada saat setelah Pak Prabowo menjadi presiden tentunya. Dan ini salah satu hal tradisi Pak Prabowo adalah akan datang kepada siapa saja yang memang dianggap Pak Prabowo untuk bisa datang. Mbak Putri, sedikit optimistis bisa terlaksana soal rekonsiliasi ini? Ya, saya tentu optimis ya dengan awal yang baik yang tadi sudah dipertontonkan oleh Pak Prabowo dari penghargaan beliau kepada Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, hubungan dengan berbagai pihak baik itu domestik ataupun luar negeri. Jadi insya Allah anak saya akan lahir sebentar lagi nanti melihat Presiden yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Oke, terima kasih Mbak Putri Komarudin, Pak Wi Terima kasih. Hadiwianto, Mas Adi Prayitno telah hadir di studio Menara 1 Kompas TV di Selamat Bekerja. Dan saudara, Selamat Bekerja Presiden dan Wakil Presiden akan dilanjutkan oleh rekan saya Audrey Chandra. Tetap bersama kami di Kompas TV.